sore menjelang malam, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita perlu angkat kembali adanya oknum-oknum Habib yang diduga sudah merongrong Pancasila. Sekarang kebetulan hari lahir Pancasila. Jadi momentum kita untuk memperkuat semangat kecintaan kepada Pancasila, kepada NKRI, ya, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga Pancasila jangan sampai ada yang merongrong dari oknum-oknum Habib Pahlawi. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut, sebagaimana biasa untuk menunggu kalian untuk kumpul, ini adalah live streaming. Kita sampaikan dulu, semoga kalian semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik ya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih Bang Mas Haji Busiri sudah hadir. Alhamdulillah Pasuruan Pro Kiai Pribumi Nyimak. Terima kasih dari Pasuruan ya. Jadi saudaraku, kita ingatkan selalu bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara ilmiah bukan fitnah, secara saintifik bahwa Ba'alawi berdasarkan kajian ilmu, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Klaim sepihak yang dilakukan oleh para leluhur mereka, datuk-datuk mereka yang kemudian dipropagandakan, diwariskan, dienkulturasikan kepada Habib yang sekarang ini adalah kedustaan publik yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya, Habib Ali Sakron yang sudah membuat kitab Al-Buqoh ya, di situ mencatat bahwa katanya Ba'alawi punya leluhur namanya Ubaidillah, dan Ubaidillah ternyata berdasarkan kajian ilmiah adalah diduga tokoh fiktif, tokoh imajinasi, bukan tokoh historis ya, bukan tokoh nyata. Dan ini yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, adanya bukti ilmiah berdasarkan kajian nasab secara filologi dan dikuatkan dengan ilmu pasti, yaitu tes DNA, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Karena masih banyak orang-orang yang belum paham, belum menggunakan logika akal sehatnya, belum menggunakan nalarnya ya, masih berkutat kepada keyakinan dia, husnuzon dia yang awalnya sebenarnya hanya berdasarkan doktrin, tidak berdasarkan fakta ilmiah. Nah, sekarang adanya fakta ilmiah, maka kita sudah tidak boleh lagi husnuzon, karena kita harus berani mengatakan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Terima kasih Garuda Sakti yang hadir kembali di channel kita. Tadi sudah hadir di channel Tanda Kejadian, sekarang ada waktu sebentar kita live di channel News Clan Official ya. Ada Bang Lalu Ruslan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Sasak dari Lombok ya. Nyimak, terima kasih dari Lombok. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Saudara, kita akan sampaikan lagi untuk memperkuat ingatan kita, ada sejarah kelam yang melibatkan nama oknum Ba'alawi. Ternyata dia menjadi dengkot ya, menjadi promotor ya, sebuah gerakan di mana gerakan itu pada akhirnya telah menodai Pancasila menurut saya ya. Mari kita simak langsung saja untuk menyingkat waktu, videonya saya perdengarkan ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak sampai akhir ya. Bagaimana sejarah adanya oknum seperti siapa ini? Ada Habib Aidit ya, Habib Muso, Habib Barabah ya. Menjadi orang-orang yang pernah membuat sejarah hitam di Nusantara. Berikut ini. Siapa itu DN Aidit? Ba'alwi Yaman. Siapa itu Barakbah? Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman. Siapa itu Muso? Itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita menyimak video berikut ini. Bahwa siapa itu DN Aidit? Ba'alwi Yaman. Siapa itu Barakbah? Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman. Siapa itu Muso? Itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang Ba'alwi imigran Yaman. Kenapa
kok mereka banyak yang tergabung dalam PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sahabat Muslim dimanapun berada, kalau memang Aidit ini adalah pimpinan PKI Indonesia, termasuk Barokbah, termasuk Muso, mereka ini adalah gembong PKI yang ada di Indonesia, yang sudah melakukan pemberontakan kepada pemerintah Indonesia. Mereka ini adalah komunis nyatanya. Mereka ini adalah sebagian dari Habaib atau klan Ba'alawi. Jadi Aidit, Muso, dan Barokbah, mereka ini adalah Habaib. Kalau memang tesisnya Haji Imaduddin Utsman ini menyatakan putusnya Habaib atau klan Ba'alawi menjadi keturunan Rasulullah, ya logika akal sehat itu masuk. Nomor satu, secara kitab nasab di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 nama Ubaidillah ini tidak disebut. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ke-3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan 9 ini, kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Nggak ada. Kalau ada saya bilang ada, kalau nggak ada saya bilang tidak ada. Yang kedua, tes DNA tidak berani, alias tes DNA dari klan Ba'alawi tidak masuk terhadap hablum grup keturunan Rasulullah, yaitu J. Tapi klan Ba'alawi ini adalah G. Sehingga mereka tidak mau tes DNA secara publik. Tidak mau. Ini fakta logika akal sehat. Kalau memang keturunan Rasulullah asli, ya sudah tes DNA aja beres dan hasilnya pasti positif. Tapi karena memang bukan, maka mereka yakin tidak berani melakukan tes DNA daripada kehilangan jabatannya. Jabatan apa? Yang mengaku menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya pantas kalau Kiai Imad ini melakukan penelitian dan mustahil mereka itu keturunan Nabi, yang memang mereka itu orang Yahudi secara tes DNA. Saya ulangi lagi, secara tes DNA klan Ba'alawi ini adalah Yahudi. Ya pantas mereka itu ada dari Aidit, Barokbah, dan Muso ini menjadi pimpinan PKI pemberontakan di Indonesia. Yang mustahil kalau keturunan Rasulullah menjadi pimpinan PKI. Mustahil anak keturunan Rasulullah menjadi PKI seperti Aidit, seperti Barokbah, seperti Muso. Mustahil. Sahabat Muslim dimanapun berada, yang disampaikan ini kan cuma logika akal sehat. Logika akal sehat. Sedangkan dzurriyyah tapi secara internasional banyak yang melakukan tes DNA. Banyak yang melakukan tes DNA. Untuk apa takut melakukan tes DNA? Itulah karena ada yang disembunyikan. Sahabat Muslim dimanapun berada, orang-orang Nahdiyin yang sudah menjadi muhibbin, mudah-mudahan masih bisa berpikir dengan logis bahwa orang-orang Yaman ini adalah termasuk habaib, maksudnya orang yang dikirim oleh Belanda ke Indonesia. Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu
didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Mereka ini orang yang dikirim Belanda ke Indonesia untuk menandingi jihad para ulama waktu itu. Sehingga yang disampaikan Gus Ubar bahwa Syekh Nawawi pernah menegur Habib Usman lewat surat, itu adalah fakta sejarah. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Maka saat Belanda ini kalah dan pulang ke negaranya, tinggallah orang-orang Yaman ini berada di Indonesia. Mereka memang sejak awal mengaku keturunan Nabi. Mereka sejak awal mengaku keturunan Nabi karena ini kelemahan orang Indonesia. Kalau tahu itu keturunan Nabi, sudah ampun. Nah, karena mengaku keturunan Nabi, seperti yang disampaikan para ulama, husnudzon aja selagi mereka itu orang baik, kita husnudzon ya sudah keturunan Nabi. Tapi saat ini fakta penelitian secara kitab nasab dan fakta tes DNA secara ilmiah menunjukkan bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia adalah batal sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau secara ilmu pengetahuan kitab nasab ini batal, secara tes DNA batal, maka haram hukumnya kita mengakui kelompok Habaib ini adalah keturunan Rasulullah. Haram, sangat diharamkan. Karena apa? Kita telah menasabkan orang yang bukan nasab Rasulullah SAW secara kitab nasab dan secara tes DNA atau kajian ilmiah. Ini adalah fakta. Bentar ya, masih ada yang lewat. Bentar lagi kita lewati ya. Jadi kesimpulan dari pakar genetik kita, ada 4 pakar genetik di sini dan semuanya S3 doktor semua. Bahkan ada Bu Indrawati yang juga kepala lab, menyimpulkan bahwa Ba'alawi yang berhabluk grup YDNAG batal secara ilmu pengetahuan sebagai garis lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi SAW, baik dari Hasan maupun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oke, demikian. Dan himbauannya adalah silakan kalau masih ada Ba'alawi yang tidak terima, silakan untuk maju tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sama DNA-nya dengan keluarga Ahlul Bait di Timur Tengah sana. Sahabat muslim dimanapun berada, coba mari kita berpikir secara logika akal sehat sekarang ya. Kenapa Habib Lutfi memalsukan makam? Kenapa beliau membelokkan sejarah? Untuk apa itu? Coba dibela. Kenapa beliau memalsukan makam, membelokkan sejarah? Apa tujuannya coba? Ini tidak akan ada yang bisa membelanya, karena ini adalah kejahatan luar biasa. Banyak makam palsu, banyak memba'alawikan makam-makam habaib semua. Ini adalah metode penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel Yahudi kepada bangsa Palestina. Menerapkan model semacam ini. Mereka ini pendatang Israel itu di Palestina, tapi sekarang menjadi raja, ingin menguasai. Sama ya pola yang dilakukan oleh Habaib ini. Ini contoh yang disampaikan oleh Gus Wafi.
Makanya nanti di sini disebutkan bahwa Israel itu awalnya Yahudi, segelintir Yahudi yang minta izin tinggal di Palestina, lalu mereka diberi tempat, akhirnya mereka ingin menguasai. Sama seperti ada orang yang mau menginap di rumah kita, setelah dapat 2 hari dia mengatakan bahwa rumah kita milik dia. Nah ini kan ngawur namanya ya, ngawur. Itu ada ceritanya, semuanya ada. Bahkan perjanjiannya dulu, atas dasar apa mereka berdiri itu semuanya ada. Bahwa memang Palestina ini dulunya adalah miliknya orang Islam, bukan milik Israel maksudnya. Inilah sekarang yang terjadi di negara kita. Maunya sejarah-sejarah bangsa ini diciptakan oleh klan Pahlavi semua. Bendera merah putih Pahlavi, ini sesat. Banyak sejarah yang diselewengkan. NU sudah diselewengkan sejarahnya. Ini fakta ya. Di buku Cahaya dari Nusantara yang dikarang oleh Habib Muhdar Ahmad Assegaf, buku Cahaya dari Nusantara ini adalah buku yang menyelewengkan NU. NU berdiri karena restu dari beberapa habaib, ini menyesatkan. Lain dari itu, buku ini berisi tentang keistimewaan dari Habib Lutfi. Hebat-hebatnya Habib Lutfi ini kan sudah mulai mendoktrin bangsa Indonesia, pribumi Indonesia agar kagum kepada klan Pahlavi. Kalau sudah kagum pada klan Pahlavi, akhirnya apa? Yaitu tadi, klan Pahlavi akan merasa menguasai bangsa Indonesia ini seperti ceritanya Israel menguasai Palestina pada hari ini. Sahabat Muslim dimanapun berada, sadarlah keturunan Rasulullah itu adalah gelarnya Sayyid Syarif. Habaib itu keturunan Pahlavi. Secara tes DNA putus dari haplogrup keturunan Rasulullah. Bahkan secara tes DNA haplogrup dari Pahlavi adalah G, yaitu gen Yahudi Askarnasi. Ini adalah fakta, tidak bisa dipungkiri. Sahabat Muslim dimanapun berada, bahwa sesungguhnya klan Pahlavi ini adalah sisa-sisa dari penjajah Belanda yang masih berlanjut. Kita buktikan dari apa yang mereka ceritakan. Mereka selalu mendoktrin leluhur mereka yang ada di Yaman kepada anak pribumi Indonesia. Mendoktrin leluhur mereka sesuai dengan kitab-kitab mereka yang dikarang oleh mereka. Selain klan Pahlavi tidak punya kitab-kitab yang aneh-aneh semacam itu. Kita orang NU, Nahdlatul Ulama di Indonesia, Ahli Sunnah wal Jamaah, ya sudah, kita banggakan di NU, Bayai Hashim Asy'ari, Bayai Khalil Bangkalan, Bayai Bisri Samsuri, Gus Dur, Mbak Maimun, itu adalah orang-orang pribumi yang pantas kita banggakan, kita ceritakan terus kepada pribumi anak cucu kita. Kalau klan Pahlavi pasti membanggakan leluhur mereka di hadapan kita. Untuk apa? Ulama-ulama kita sudah hebat kok. Untuk apa? Mereka apa yang sudah diperbuat pada negara kita? Tidak ada. Apa yang sudah diperbuat? Tidak ada. Sebenarnya di NU mereka ini tidak masuk, tidak sesuai. Mereka ini sebenarnya ingin menghancurkan NU. Contoh, Banser sudah dihina. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi Banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Tuh, pimpinan NU yang runtang-runtung dengan pemerintah, anjing, penjilat, gak usah diikuti.
laler kok ngerubung kotoran. Kata Muhammad Salamah, lebih menjijikan kalau ulama ngerubung umaro. Jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umaro misalnya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana lah? Nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena banyak sudah mereka tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi siapapun sahabat muslim dimanapun berada, sehingga kita bisa berpikir dengan jelas situasi yang terjadi saat ini, yaitu tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa Habaib klan Ba'alawi batal sebagai keturunan Rasulullah, bahkan mustahil. Dengan cara apa? Kitab nasab yang sezaman secara logika akal sehat. Jika di abad sezaman, kitab abad ke-5, 6, 7, 8, 9, nama dari anak Ahmad bin Isa 3. Anak dari Ahmad bin Isa ada 3. Lalu setelah 500 kemudian menjadi ada 4 yang tak pernah disebut di kitab abad sebelumnya. Coba secara logika, kenapa jadi 4 ini yang harus dijawab? Logika manusia berakal, berpikir, harus jawab. Oh, mereka tidak menulis karena itulah. Jawabannya apa? Jika kalian bisa menjawab, kami pun kalau terbukti kalian itu para habaib Ba'alawi keturunan Rasulullah 100%, pasti kami mendukung. Dan lagi tes DNA secara internasional kan bukan sesuatu yang asing dilakukan oleh Dzurriyyah Rasul. Kenapa klan Ba'alawi tidak mau? Karena tahu secara tes DNA mereka batal, bahkan mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Ini adalah fakta. Bagi siapapun yang memahami masalah ini, berpikirlah untuk meyakini para habaib kaum Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah sebelum dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi benar ya saudaraku ya. Jadi intinya kita harus mewaspadai adanya muncul bahaya laten ya, komunisme. Sekarang kita tahu bahwa banyak orang-orang yang sebenarnya bermental komunis ya, oknum-oknum itu mengaku keturunan Rasulullah. Jadi ternyata kita harus selalu waspada, jangan berpuas diri ya. Bahkan Gus Nuril menyebut FPI Front Pembela Islam ya, yang sudah dibubarkan pemerintah itu adalah PKI Arab katanya. PKI Arab Patingginah. Jadi hal-hal seperti itulah saya kira harus kita terus up, kita sosialisasikan supaya kita itu bisa menjaga Pancasila, jangan sampai Pancasila kembali dirongrong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, memang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tidak apa-apa, tetap kita waspada, terus mengedukasi umat, memberikan pencerahan agar kita tidak lengah ya, tidak lengah, tidak gampang percaya dengan branding-branding, dengan apa ya, bungkus-bungkus yang di branding sebagai keturunan Rasulullah gitu ya, merasa paling mulia ya, tapi justru kenyataannya perilaku mereka jauh dari keteladanan yang semestinya ya. Kalau sebagai keturunan Rasulullah kan perilakunya ya harus bisa dipercaya ya, tidak memberikan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, yang merusak akidah. Saya kira itu ya saudaraku, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salam persaudaraan, salam cinta damai, kita cintai semuanya, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya ya. Salam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045, salam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!